Selamat siang para sahabat KBP, kembali lagi dengan kita di podcast KBP. Pada podcast hari ini kita akan membahas mengenal psikotes untuk pendidikan, ya, terkait tes IQ, kesiapan sekolah dan penjurusan masa depan anak. Dengan tagline, setiap anak memiliki potensi yang unik, kenali kemampuan, kesiapan dan minatnya melalui psikotes yang tepat. Sesuai dengan tema pada hari ini, kita kedatangan tamu yaitu psikolog andalan RSKBP, yaitu dengan Pak Ardi. Selamat siang Pak Ardi, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Pak Ardi. Baik, selamat siang untuk sahabat KBP semua. Selamat siang untuk Dr. Hilmi. Perkenalkan, saya psikolog Ardi, saya seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Karyabakti Pratiwi. Saya di Rumah Sakit Karyabakti Pratiwi melayani untuk kasus anak, remaja, dewasa hingga lansia. Layanan yang saya berikan selain layanan konseling psikologi juga melayani psikotes atau tes psikologi yang meliputi tes IQ, tes minat bakat, tes kesiapan sekolah, tes kepribadian dan juga tes untuk penjurusan karir atau pekerjaan. Itu sih. Oke, baik. Oke Pak Ardi, mungkin kita langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Silahkan. Ini ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Namun yang pertama itu sebelum membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan psikotes dan mengapa saat ini semakin banyak dibutuhkan untuk dunia pendidikan? Oke, baik. Saya akan jelaskan singkat dan mudah ya. Psikotes itu adalah tes psikologi, di mana untuk mengukur aspek psikologi itu ada beberapa, baik aspek kecerdasan, kepribadian, minat kerja, maupun kemampuan yang lain yang perlu digali lewat tes. Maka itu psikotes adalah serangkaian tes yang bisa dilakukan untuk mencari potensi, menggali kemampuan atau mungkin nge-screening. Termasuk psikotes untuk screening masalah kesehatan mental. Contohnya misalkan Dr. Hilmi pernah dulu ingat psikotes dengan saya kebetulan. Itu adalah serangkaian tes yang dilakukan untuk melihat potensi dan kemampuan Dr. Hilmi. Di situ kita pernah melakukan tes kecerdasan atau tes IQ, lalu tes kepribadian dan juga sikap kerja. Di mana dari situ kita bisa melihat seseorang individu itu secara utuh. Bukan hanya kecerdasannya saja, tapi juga kepribadian dan sikap kerjanya. Di mana tes kepribadian itu akan sesuai tidak antara kemampuan tadi dengan tugas atau pekerjaan yang akan nanti dipilih atau posisinya di tempat pekerjaan tersebut. Termasuk kita lengkapi juga dengan sikap kerja. Terus ada juga psikotes yang paling sering dilakukan adalah tes kecerdasan atau tes IQ yang dilakukan untuk siswa-siswi, yaitu di sekolah. Kenapa demikian? Tadi, kenapa menjadi penting? Karena memang ada beberapa sekolah dan peraturan daerah yang mengharuskan untuk menyertakan hasil tes kecerdasan atau tes IQ untuk syarat masuk sekolah. Baik misalkan untuk masuk SD. Paling banyak untuk di Jawa Barat ini kebetulan memang pasien saya minggu ini banyak yang untuk masuk SMA 1. Karena memang lagi ada program dari pemerintah Jawa Barat itu mencari untuk anak-anak atau individu dengan kecerdasan yang istimewa. Sehingga memang syarat untuk masuk sekolah tersebut minimalnya IQ-nya 130. Sehingga memang itu menjadi syarat. Selain itu juga ada beberapa universitas atau sekolah lain yang memang mensyaratkan untuk masuk ke sekolah tersebut dengan syarat IQ tertentu. Ada juga namanya tes kesiapan sekolah. Nanti kita akan bahas itu untuk adalah anak-anak yang usianya kurang dari 7 tahun tetapi pengen masuk SD. Itu juga ada tesnya namanya tes kesiapan sekolah. Oke, baik. Berarti intinya untuk menilai dan menggali ya, kemampuan individu atau kemampuan manusia dari aspek-aspek psikologisnya, baik itu kecerdasan, kepribadian maupun sikap kerjanya. Lalu layanan psikotes tadi sudah dijelaskan ya apa saja yang tersedia di KBP, seperti tes IQ, tes kepribadian, minat bakat, tes kesiapan sekolah, juga ada screening
untuk melihat nih pasien-pasien yang memiliki kecenderungan atau gangguan masalah psikologis. Karena kita di rumah sakit ini psikotes itu tidak hanya untuk keperluan pendidikan saja, tapi juga untuk keperluan kesehatan. Di mana ada beberapa penyakit yang juga disertai oleh gangguan atau masalah psikologis. Contohnya misalkan orang dengan gangguan GERD, gangguan pencernaan, itu juga biasanya akan sejalan dengan gangguan kecemasannya. Sehingga kita juga bisa screening lewat psikotes tersebut apakah memang ada indikasi di gangguan kecemasan, termasuk depresi, stres dan sebagainya. Lalu juga ada psikotes untuk kesiapan untuk kerja. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa bingung mencari pekerjaan apa yang cocok, yang sesuai, itu kita juga ada untuk konseling karir dan tesnya. Lalu juga ada beberapa mungkin untuk syarat-syarat masuk instansi tertentu, itu juga membutuhkan psikotes untuk keperluan industri atau perusahaan. Oke, berarti sahabat KBP di sini kita memiliki layanan yang cukup lengkap ya Pak Ardi ya, dapat digunakan untuk baik untuk keperluan pribadi seperti untuk menilai kesehatan mental sendiri ya, ataupun untuk terkait dengan pendidikan maupun pekerjaan seperti itu. Lalu tadi sudah jelaskan juga ya yang dimaksud dengan tes kesiapan sekolah. Jadi untuk anak-anak yang usia di bawah 7 tahun ya Pak Ardi ya, apakah sudah siap untuk masuk ke sekolah? Lalu dari tes kesiapan sekolah ini aspek apa saja yang dinilai dalam tes tersebut Pak Ardi? Oke, untuk tes kesiapan sekolah itu kenapa kok harus tes kesiapan sekolah? Dikarenakan kita mengambil contoh dari undang-undang dari Kemendikbud atau peraturan dari Kemendikbud bahwa memang anak untuk masuk SD atau sekolah dasar itu minimal di usia 7 tahun. Namun itu di bulan Juni atau bulan Julinya. Tapi kan manusia itu ada yang lahir bulan September, Oktober, Desember dan sebagainya. Sehingga pasti ada yang usianya tidak pas 7 tahun. Nah, untuk orang-orang atau anak-anak dengan usia yang seperti ini, itu bisa melakukan tes kesiapan sekolah kepada profesional, dalam hal ini adalah seorang psikolog, untuk bisa diberikan rekomendasi apakah anak ini sudah cukup mampu atau siap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Kenapa demikian? Karena yang dilihat itu bukan kemampuan baca, tulis atau berhitung, melainkan aspek-aspek psikologis yang akan dialami anak nanti ketika dia masuk sekolah formal. Jadi misalkan kemampuan adaptasi, motorik halus, memahami instruksi, pengamatan tajam, pengamatan kritis, dan juga membedakan. Kenapa hal tersebut diperlukan? Karena nanti ketika sekolah, contoh misalkan ada subtes untuk memahami cerita. Di mana nanti ketika anak masuk SD, itu kan dia muridnya banyak, gurunya hanya satu. Di mana anak sudah bisa belum untuk memahami instruksi dari gurunya satu kepada murid-murid yang lain juga. Karena mungkin berbeda ketika di jenjang TK, itu kan biasanya muridnya cuma 10 atau 15, gurunya bisa 2 atau 3. Sehingga mungkin guru bisa lebih ini kepada anak satu-satu. Namun ketika masuk SD, itu kan guru satu, muridnya banyak. Sehingga memang pembelajaran yang diberikan pasti kan satu instruksi untuk semuanya. Nah, kira-kira anak ini sudah bisa atau belum? Selanjutnya juga dilihat kemampuan kemandirian dan kemampuan bekerja anak. Karena ketika ada SD, ya tadi tidak didampingi lagi baik oleh guru ataupun oleh orang tuanya. Jadi anak udah bisa belum untuk mandiri dan bekerja sendiri di kelas itu. Selanjutnya juga kita lihat dari aspek sosialnya. Karena anak ketika masuk SD itu kan muridnya lebih banyak, teman-temannya lebih banyak. Nah, selain adaptasi, anak itu juga bisa nggak melakukan interaksi sosial yang baik dengan anak-anak seusianya. Jadi aspek tersebut juga menjadi penting dan dipertimbangkan untuk tes kesiapan sekolah di luar dari kemampuan kognitif dan lainnya. Berarti cukup banyak aspek yang perlu dipersiapkan ya Pak Ardi. Betul, saya sendiri biasanya ada 10 aspek yang saya lihat untuk melihat anak ini itu sudah siap atau belum untuk masuk ke jenjang sekolah Kalau dasar. misalnya anaknya belum siap ternyata dari penilaian Pak Ardi, apakah ada rekomendasi khusus untuk orang tuanya? Oke. Dan solusinya seperti apa bila orang tuanya tetap ingin menyekolahkan anaknya? Oke. Dari hasil tes kesiapan sekolah itu nanti saya akan membuat laporannya sendiri. Dalam psikogram itu nanti yang scoring dan melakukan interpretasi adalah saya. Lalu nanti di ujung dari
laporannya saya akan menuliskan rekomendasi, saran, dan kesimpulan. Biasanya nanti saya akan kasih centang ada 4 pilihan. Sudah siap dengan bimbingan, belum siap, sama tidak direkomendasikan. Jadi kita lihat dulu dia derajatnya di mana. Ketika anak ini secara usia sudah cukup matang, kemampuannya oke semua, berarti centangnya yang paling atas. Berarti dia udah siap dan tidak ada catatan. Tetapi kalau misalkan dia sudah siap, tapi butuh bimbingan lebih, itu biasanya anak normal bermasalah. Tidak ada indikasi gangguan berkebutuhan khusus atau gangguan yang lain, hanya saja mungkin masalah di perilaku atau emosi. Jadi itu nanti akan ada catatan, baik itu bisa ke orang tua atau guru. Atau lebih parah misalkan anak ini punya masalah yang lain tapi masih agak ringan, misalkan ASD, Autism Spectrum Disorder, atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau ADHD. Tapi dia masih bagus, jadi mungkin butuh guru pendamping. Nah, tapi kalau misalkan anak belum siap dan butuh pendampingan, dan itu berarti memang kita akan arahkan antara dia belum boleh masuk ke SD atau dia ke SD tapi ke SD khusus, misalkan inklusi, SLB, dan butuh pendampingan secara klinis misalkan dengan terapi, dan pastinya butuh guru pendamping di sekolahnya. Terus yang paling bawah yang belum direkomendasikan, berarti memang secara semua aspek belum disarankan untuk dia sekolah melanjutkan ke jenjang berikutnya maupun ke SLB pun, karena mungkin kondisinya memang masih perlu untuk di sekolah tingkat TK atau PAUD dan memang masih membutuhkan terapi gitu sih. Berarti ada 4 kategori nanti ya setelah tes. Kalau saya itu biasanya saya bagi jadi 4 kategori. Sudah siap dengan bimbingan atau belum siap dengan bimbingan, dan terakhir tidak direkomendasikan ya Pak Ardi. Oke, apa resiko yang mungkin terjadi jika anak masuk sekolah sebelum benar-benar siap? Jadi misalnya tidak direkomendasikan namun misalnya orang tetap tua dipaksakan seperti itu. Biasanya untuk sekolah-sekolah sekarang itu pasti hal tersebut akan diminta, apalagi kalau usianya kurang. Tetapi memang ada beberapa sekolah juga yang tidak mewajibkan hal tersebut dan akhirnya menerima. Tetapi sepengalaman saya, biasanya nanti ketika proses pembelajaran berlangsung di sekolah, pasti tetap akan ada catatan yang ujung-ujungnya akan dirujuk ke rumah sakit atau klinik untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Jadi pertama pasti akan ada cirinya, baik itu perilaku ataupun kemampuan belajar anak itu akan berbeda dengan individu seusianya. Pertama itu kelihatan. Yang kedua akan menghambat pembelajaran di lingkungan sekolahnya maupun dianya jadi tertekan karena kemampuan dia tidak sesuai dengan lingkungannya. Jadi anak bisa jadi stres dan sebagainya. Itu sih. Terus kalau udah stres itu biasanya karena anak sulit beradaptasi atau stres dengan tuntutan yang tidak sesuai dengan kompetensi dia atau kemampuan dia di sekolah tersebut. Jadi memang hendaknya untuk para orang tua bisa lebih aware dan bisa menerima kondisi anak-anaknya itu memang seperti apa. Karena kalau misalkan dipaksakan, itu akan nanti yang jadi bebannya adalah anak itu sendiri. Dimana setiap anak itu punya resiliensi pasti yang berbeda-beda. Ada yang jadi resiliensinya cuma diem, ada yang bisa jadi survive, tapi ada yang bahkan jadi gangguan kecemasan, bahkan depresi. Saya sudah menangani banyak kasus anak sekolah yang mengalami kecemasan dan depresi. Setelah saya lakukan screening, orang tuanya bagus, maksudnya gak ada masalah. Terus tidak ada trauma dan sebagainya. Tetapi setelah dilakukan konseling lebih lanjut, ternyata faktor lingkungan, yaitu khususnya di sekolah, itu bisa membuat anak menjadi frustasi, depresi, karena lingkungannya gak sesuai, atau mungkin pembelajarannya memang tidak sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan akademis maupun kemampuan sosialnya gak sesuai. Karena mungkin kita tahu ada beberapa sekolah yang mungkin pelajarannya lebih, terus ada yang hafalan. Sedangkan gak semua anak itu bisa menghafal. Tetapi di sekolah tersebut
mewajibkan harus hafalan ini dan sebagainya. Terus ada juga mungkin yang secara fisik. Kalau di sekolahan ini tuh dari pagi sampai sore. Ada beberapa anak secara fisik dan konsentrasi tidak bisa melakukan sekolah yang full seharian. Jadi memang kita lihat dulu untuk menentukan sekolah bukan hanya favorit atau terkenal saja, tapi kita lihat juga kemampuan dari anak-anak kita ini apakah sudah sesuai kemampuannya untuk bisa bersekolah di sekolah tersebut. Oke, berarti ini penting sekali ya untuk para orang tua untuk memahami anak-anaknya melalui serangkaian tadi ya tes psikotes, karena tidak semua anak sama dari segi karakteristiknya maupun kemampuan dari mentalnya untuk misalnya bersekolah dalam suatu sekolah seperti sekolah favorit atau sekolah yang terkenal, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut, dilihat sekolah mana yang paling cocok dengan anaknya, seperti itu. Karena nantinya akan bisa berefek jangka panjang untuk anaknya ya. Betul. Ardi, ya, gangguan kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Oke, lalu ini yang paling terkenal Pak Ardi, tes IQ. Nah ini tujuan tes IQ pada anak, dan apakah tingkat kecerdasan anak itu hanya diukur dengan tes IQ saja? Oke, baik. Untuk tes IQ atau tes kecerdasan itu sebetulnya tidak semata-mata kita melihat anak ini cerdas atau tidak cerdas saja, atau kita lihat hanya sekedar skor IQ saja. Melainkan untuk anak sendiri saya biasanya melakukan tes IQ itu yang lengkap. Jadi bukan hanya lihat pintar atau tidak, tapi bagaimana pengetahuan umumnya, analisanya, terus kemampuan perbendaharaan katanya atau vocabulary-nya, lalu kemampuan dia dalam pemahaman situasi sosial, lalu ada koordinasi visual motor, jadi bagaimana dia bisa mengkoordinasikan apa yang dia lihat, dia cerna dan dia kerjakan. Terus ada juga daya ingat dan konsentrasi. Nah dari semua aspek tersebut itu tidak hanya melihat anak ini cerdas atau tidak, tapi kita juga bisa melihat minat bakat dan gaya belajar anak. Karena minat bakat anak dan gaya belajar anak itu pasti setiap individu akan berbeda-beda. Sehingga daripada itu kita harus bisa memahami kondisi anak kita lewat tes IQ tadi itu nanti akan kelihatan. Kira-kira gaya belajarnya visual kah, auditory kah, atau kinestetik. Karena tipe atau gaya belajar ini akan mempengaruhi proses pembelajaran itu supaya efektif dan efisien. Contoh, saya ini tipe belajar visual. Dari zaman dulu saya itu tidak bisa untuk dijelaskan. Saya cukup baca aja. Termasuk kayak misalkan saya mau menghafal suatu daerah, saya cukup baca maps dibandingkan saya bertanya sama orang, terus orang itu ngejelasin. Nah, kalau saya bukan tipe auditory. Kalau auditory mungkin bisa tuh pemahaman lewat dijelaskan, nanti bapak ke kanan ke kiri gini-gini. Nah kalau saya mendingan saya dikasih peta atau saya dikasih map, oh saya tahu abis ini saya lurus ke kanan dan sebagainya, karena tipenya visual. Kalau yang auditory biasanya perlu dijelaskan, jadi harus ada suara, jadi harus ada penjelasan secara verbal, secara auditory, jadi dia akan lebih paham daripada dia cuma dikasih map doang itu nggak ngerti, dia mendingan dijelasin gitu. Terus ada juga yang kinestetik. Nah kalau kinestetik ini perlu ada gerakan atau contoh, sehingga untuk anak-anak seperti ini juga ininya beda. Makanya sekarang itu udah mulai ada sekolah tipenya sekolah alam. Nah itu mungkin cocok tuh untuk anak-anak yang memang lebih bekerjanya secara praktis dan konkret. Sedangkan kalau sekolah formal di Indonesia ini kan sifatnya teoritis dan konseptual. Nah itu tuh nanti juga di tes IQ bisa kelihatan. Di IQ verbalnya dia berapa, IQ performance-nya berapa. Di luar dari IQ total. Jadi dari situ kita bisa melihat. Dan dari situ juga kalau saya bisa menjadi indikasi klinis. Karena menggunakan tes WISC untuk anak normal bermasalah, biasanya akan saya suruh tes IQ, bukan melihat kecerdasannya. Saya mau melihat apakah ada kesenjangan yang lebih dari standar deviasi antara kecerdasan verbal dan kecerdasan performance. Karena ketika anak mempunyai gap atau space yang jauh antara kecerdasan verbal dan performance lebih dari standar deviasinya itu 15, itu ada indikasi klinis ngarah ke gangguan emosi atau gangguan perilaku. Jadi tes IQ juga bisa menjadi tolak ukur atau screening saya untuk melihat gangguan atau masalah pada anak, baik itu emosi maupun perilaku. Di luar dari gangguan belajar pasti. Oke, berarti cukup luas juga ya Pak tes IQ. Betul. Nah ini saya mau tanya juga nih, ini kan misalnya saya belajar itu harus
baca atau lihat YouTube misalnya itu harus nulis tuh. Nah kayak gitu tuh termasuk kinestetik atau apa misalnya naik aja sih. Oke, misalkan harus lihat kan, Nah, tapi harus ditulis lagi, dicatat lagi. diulang berarti kan. Itu bisa jadi kombinasi bisa. Tetapi lebih jelasnya sebetulnya itu kalau saya lihat lebih ke visual. Karena apa? Ada proses melihat. Termasuk nulis ini itu kan juga melihat. Jadi koordinasi visual motor bisa jadi seperti itu. Jadi karena melihat itu pasti lebih condongnya akan ke visualnya. Ada juga yang visual auditory. Jadi memang macam-macam. Cuma nanti akan kita cari yang dominannya di mana. Tapi karena tadi bilangnya harus melihat, itu tuh nggak apa-apa. Kan melihat, mencatat kan kamu melihat lagi. Berarti visual. Betul. Cenderung ngarah ke gaya belajar visual. Oke, berarti untuk sahabat KBP, tes IQ ini cukup luas cakupannya ya, bukan hanya untuk menilai kecerdasan saja seperti pada kata orang-orang ya kan ngiranya cuman untuk kecerdasan saja. Padahal bisa untuk banyak banget untuk minat bakat sampai ke screening gangguan masalah perilaku dan ya. Emosi pada anak. Oke. Nah, ini mungkin agak berhubungan ya dengan tes IQ sebagai salah satu syarat bagi anak berkebutuhan khusus untuk memasuki sekolah formal. Mungkin ada hubungannya dengan yang tadi Pak Ardi, gangguan klinis tadi. Oh iya, ini kebetulan kemarin hari Rabu dan hari Jumat dan hari Sabtu itu pasien saya itu kebetulan ABK berkebutuhan khusus, sehingga memang untuk anak ABK sendiri harus menyertakan tes IQ untuk masuk ke sekolah, bahkan sekolah SLB. Kenapa demikian? Karena lewat tes IQ itu anak bisa ada hasil secara klasifikasinya. Jadi misalkan anak dengan disabilitas intelektual atau retardasi mental, tapi tetap untuk dilakukan tes IQ. Walaupun kita sebenarnya udah tahu di bawah 69 itu masuknya retardasi mental atau disabilitas intelektual. Namun kenapa kok harus disertakan tes IQ? Pertama, untuk menegakkan diagnosa bahwa anak ini mengalami disabilitas intelektual. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan disabilitas intelektualnya ringan, sedang, atau berat. Jadi kita juga nanti untuk mempermudah sekolah. Jadi memfilter anak-anak ini dikelompokkan ke kelompok yang sesuai dengan betul dari kondisi anak tersebut. Termasuk anak dengan autism spectrum disorder itu juga biasanya harus menyertakan tes IQ tadi untuk klasifikasinya. Karena sekarang kita menggunakan ICD, di mana ICD itu untuk klasifikasi autisme itu dilihat dari kemampuan kognitif dan kemampuan bicaranya. Jadi dia nanti autism spectrum disorder with or without language or cognitive disorder. Jadi untuk ngelihat derajatnya, klasifikasinya itu juga harus disertakan tes IQ untuk mempermudah instansi atau sekolah mengklasifikasikan anak ini masuknya di kelas atau kelompok yang mana. Gitu. Berarti untuk mengelompokkan kelas nanti saat di SLB-nya seperti itu ya Pak Ardi juga ya? Betul, karena memang ada juga tes BINE itu khusus tes IQ untuk anak ABK. Bisa melihatnya bukan cuma IQ-nya saja tapi mental age-nya. Jadi kita itu punya dua usia lah ibaratnya. Pertama chronological age itu usia kamu secara fisik lah, usia betulan. Habis itu mental age atau usia mental. Karena ada orang dengan usianya misalkan 20 tahun tapi mental age-nya 11 tahun. Ada, jadi memang ada alat tes yang keluarnya hasil tesnya bukan hanya IQ tapi mental age-nya juga. Jadi misalkan kok dia usianya 8 tahun tapi kok kemampuannya seperti usia 4 tahun, 5 tahun. Itu ada tesnya juga. Supaya kita nanti mempermudah sekolah atau instansi untuk memahami ini, termasuk di indikasi klinis juga. Misalkan anak itu perlu untuk penanganan intervensi terapi dan sebagainya, nanti dokter atau terapis bisa melihat dari hasil tersebut akan tahu. Jadi tes IQ atau psikotes dalam psikologi khususnya di rumah sakit itu adalah sebagai penunjang juga dok. Jadi sama seperti mungkin dokter penyakit dalam dengan dokter patologi klinik. Kan nanti pasien datang dengan keluhan, habis itu penyakit dalam ke laboratorium dari patologi klinik, nanti dikasih tahu kan eritrositnya berapa, leukositnya berapa mungkin dan sebagainya. Termasuk juga seperti kayak radiologi, kan dilihat apakah ada indikasi ini atau ke sini. Jadi untuk mempermudah proses diagnosa juga khususnya kalau di rumah sakit dan treatment apa yang sesuai dengan kondisinya ini.
Oke, cukup lengkap juga ini ternyata penjelasannya Pak. Oh iya. Oke, lalu kapan sih waktu yang tepat bagi siswa untuk mengikuti tes penjurusan atau tes minat dan bakat? Oke. Kalau saya sendiri, semua tes atau psikotes itu saya klasifikasikan berdasarkan usia. Jadi untuk misalkan tes IQ, itu tuh ada beberapa tes IQ yang memang sesuai usianya sendiri-sendiri. Misalkan anak dengan berkebutuhan khusus dan sebagainya, usia di bawah 10 tahun misalkan, saya bisa pakai BINE. Terus kalau misalkan di bawah 5 tahun, 5 sampai 13 tahun, terus kebetulan anaknya nggak bisa verbal, ada CPM, jadi tesnya itu non verbal, jadi nunjuk. Ada juga, jadi tes itu macam-macam dari kondisi anak. Tapi kalau anak cenderung normal, bisa ngomong, bisa interaksi dan sebagainya, kita pakai WISC, bisa usia 6 tahun sampai 14-15 tahun. Terus untuk siswa yang lebih besar lagi 14 sampai 20 tahun kita bisa pakai SPM, IST bisa sampai dewasa. Termasuk yang saya pakai buat Dr. Hilmi waktu itu kan yang tes IQ yang dewasa. Nah, tes itu juga ada macam-macam. Ada tes individu, ada tes klasikal. Tes individu itu langsung dengan saya, langsung dengan psikolognya, atau klasikal. Jadi subjeknya atau pasiennya itu bisa lebih daripada satu. Nah, dari hal ini kita lihat urgensinya. Ketika anak ingin mengetahui kok dia berbeda dengan yang lain, kita bisa pakai umur 5 tahun pakai Stanford BINE untuk ngelihat apakah ada keterlambatan atau ada masalah di tumbuh kembangnya atau kognitifnya. Tapi kalau misalkan untuk mau masuk sekolah, hendaknya usia 5-6 tahun tes kesiapan sekolah. Tapi kalau mau masuk SD atau mau screening gangguan belajar, ya di usia 7 tahun. Misalkan anak sudah TK, mau masuk SD, tapi kok sulit ya belajarnya, menulisnya, berhitung, termasuk kok dia susah beda sama teman-teman seusianya. Untuk mempermudah tes IQ. Dan biasanya kan tadi menjadi syarat untuk masuk beberapa sekolah. Jadi memang kapan sih kita harus tes IQ? Ya sesuai dengan usianya tadi. Karena memang ketika masuk SD ada tes IQ, masuk TK atau mau ke jenjang yang berikutnya, lanjutkan dari TK ke SD, tes kesiapan sekolah. Apalagi anak dengan indikasi tertentu, misalkan bicaranya telat atau jalannya telat, pokoknya tumbuh kembangnya telat. Nah, orang tua was-was nih, aduh nanti dia bisa sekolah nggak ya, bisa kayak anak-anak yang lain nggak ya. Timbang was-was, tes aja nggak apa-apa. Tes nanti psikolognya akan tahu tes apa yang dibutuhkan anak ini. Contoh kayak tadi pasien saya niatnya mau tes IQ, tes kesiapan sekolah. Setelah saya screening, oh ternyata ada gejala autismenya. Kita selesaikan dulu masalah autismenya ini, sembari kita lihat derajatnya di mana. Kalau misalkan autismenya ini masih bisa dikendalikan lewat terapi, diet dan sebagainya, mungkin dia bisa sekolah. Nanti saya pertimbangkan juga tadi sekolahnya sekolah inklusi, SLB atau mungkin sekolah formal. Karena ada juga anak ABK yang memungkinkan untuk sekolah formal. Tetapi syaratnya adalah tes IQ-nya tadi. Karena kalau untuk masuk ke sekolah formal minimal IQ-nya rata-rata. Karena ada juga autis dengan IQ rata-rata dan bisa berbicara. Sehingga dia bisa memungkinkan untuk masuk ke sekolah formal tadi tanpa inklusi atau SLB. Makanya kenapa itu tes IQ itu menjadi penting. Dan kapan urgensinya? Ketika anak mau masuk sekolah, intinya gitu sih. Atau ada gangguan atau ada masalah, orang tua udah curiga nih, pengen tahu kondisinya anak, ya udah. Tapi kalau misalkan nggak ada itu semua, boleh nggak? Boleh. Misalkan mau ngelihat kemampuan anak, minat bakat anak, dan kepribadian anak, boleh. Yang penting sesuai dengan indikasi tadi. Apalagi kalau ada keperluan, silahkan. Berarti sebenarnya bisa buat semua usia dan itu pun ada macam-macam tesnya ya tergantung kebutuhan. TK sendiri, SD sendiri, SMP, SMA bahkan kuliah. Cuman untuk anak-anak yang mau masuk sekolah tadi yang untuk usia 7 tahun ya. Biasanya tes IQ sama tes kesiapan sekolah gitu. Okay. Berarti nggak ada untuk dewasa seperti kita nggak ada waktu khususnya ya Pak ya? Itu paling kalau kamu mau masuk instansi tertentu atau keluar negeri itu juga kadang syaratnya adalah psikotes sekarang. Jadi misalkan mau jadi tenaga kerja Indonesia keluar negeri, syaratnya itu adalah psikotes.
Nanti biasanya selain tes IQ, tes kepribadian sama tes sikap kerja. Saya pernah waktu itu ngeluarin kebetulan di sini untuk persiapan individu atau orang yang mau kerja di luar negeri. Ada juga yang waktu itu mau ngelamar jadi dosen, itu butuh surat pengantar dari psikolog dan membutuhkan melampirkan dari hasil psikotesnya. Jadi memang psikotes itu dari anak sampai dewasa, tergantung dari usia dan kebutuhannya apa. Karena tes psikotes itu adalah tadi tes penunjang untuk keperluan ini, baik entah itu medis, pendidikan atau pekerjaan. Oke, baik. Lalu masuk ke materi berikutnya, bagaimana hasil tes penjurusan dapat membantu siswa SMP atau SMA dalam menentukan pilihan pendidikan dan karir di masa depan? Oke, itu ya sangat penting sekali karena apa? Ketika kemampuan kognitif, kepribadian, dan minat kita sesuai dengan pekerjaan dan jurusan kita, itu pasti akan lebih happy. Contoh, analoginya ketika kita ingin membeli sepatu atau sendal, kita kan pasti harus mencari yang ukurannya sesuai. Sama kayak ketika kita bekerja atau kita memilih jurusan kuliah, kita kan harus sesuai dengan kemampuan kognitif kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan kerja kita. Kayak gitu. Terus kita kalau misalkan milih sendal dan sepatu, kita juga harus suka modelnya. Kita harus suka warnanya, kita harus suka modelnya. Sama, ketika kalian memilih pekerjaan atau memilih jurusan, kalian kudu seneng sama jurusan tersebut dan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena pekerjaan dan jurusan tersebut akan melekat sampai seumur hidup kita. Apalagi pekerjaannya itu profesi, misalkan kayak kita. Even kita keluar dari rumah sakit, kita tetap dengan profesi itu. Tanggung jawabnya sama dan ekspektasi orang-orang terhadap kita sesuai dengan profesi kita itu. Kalau kita nggak suka, kita nggak nyaman dengan profesi, dengan jurusan kita, ya kan nanti jadi nggak nyaman juga kita menikmati hidup. Contoh saya sendiri dulu untuk memilih jurusan saya, itu saya juga psikotes. Kebetulan secara IQ bisa untuk melanjutkan hingga sampai S2. Karena kebetulan untuk profesi saya pada zaman itu mapro magister profesi memang harus IQ-nya di atas rata-rata untuk bisa masuk ke jenjang S2. Itu juga ada psikotesnya, terus ada penjurusan dan sebagainya. Karena di kami juga ada klinis, pendidikan, industri dan sebagainya. Lalu kenapa itu kudu seneng dan mempengaruhi? Karena tadi kita akan menjalani hal itu terus menerus sampai sepanjang hidup ya? Kalau kita nggak sesuai kan jadinya jadi beban. Saya pun waktu memilih jurusan ini karena intrapersonal dan interpersonal saya itu baik dan memang secara komunikasi interpersonal baik, jadi lebih baik ngambil psikologi khususnya di bidang kesehatan, yaitu dalam jadi psikolog klinis. Ya saya happy, ketemu pasien tuh bukannya beban, jadi happy. Jadi saya pasien walaupun kadang lebih dari jam praktek saya, karena saya menyukai pekerjaan ini, saya mencintai ilmunya, jadi saya excited setiap hari. Jadi nggak pernah tuh ngerasa stres, capek atau tertekan dengan pekerjaan atau waktu itu pas kuliah. Itu juga happy-happy aja karena memang saya menyenangi itu. Kayak kamu misalkan suka makanan tertentu, kamu makan terus kan nggak akan bosen kalau emang kamu suka. Itu sih analoginya. Nah ini berarti penting, salah satu contoh pentingnya tes memilih ya, sesuai dengan jurusan. Alhamdulillah, masya Allah. Enjoy banget. Setiap hari, setiap saat. Iya, praktek tinggal tempat pun oke. Oke, Pardi, kalau misalnya gini Pardi, misalnya satu anak dia minatnya misalnya ke A gitu, tapi dari hasil penggalian bakatnya dia ternyata bertolak belakang sama minatnya. Ada nggak seperti itu, Pardi? Ada, contoh misalkan dia minatnya nyanyi. Iya. Tapi mohon maaf suaranya misalkan tidak merdu. Nanti kita akan ada gali lagi kemampuannya itu di mana. Jadi untuk minat bakat sendiri biasa kita lakukan pada usia di atas 15 tahun. Itu kalau saya untuk menentukan tadi pilihan sekolah ataupun mungkin minat karirnya. Karena di situ nanti bukan cuma satu saja, Dok. Jadi ada 3 biasa kita memberikan option. Jadi misalkan option pertama medis, option kedua sosial, option ketiga apa. Jadi kita nanti akan ngobrol. Jadi ketika habis tes dikasih lepas, tidak seperti itu. Biasanya saya akan suruh kontrol untuk pembacaan terkait dengan edukasi terhadap entah itu orang tua atau siswanya terkait dengan hasil psikotesnya. Ini bukan hanya untuk minat bakat saja, tapi untuk semuanya. Tes IQ, tes kesiapan sekolah, hendaknya ketika tes itu sudah dilakukan dan hasilnya sudah keluar, lebih baik
kontrol untuk melakukan psikoedukasi. Nanti saya akan menjelaskan semuanya dari psikogram tersebut. Kadang kan kita bikin laporan itu kan terbatas ya. Karena kalau banyak-banyak kan nanti malah jadi kebanyakan. Jadi pasti kita ringkes yang penting-pentingnya saja. Dan kita akan jelaskan. Ini apa yang dimaksud ini apa yang dimaksud ini. Sehingga orang tua dan siswa bisa memahami nanti ke depannya bagaimana. Terus solusinya dari yang tadi masalah tadi nggak sesuai dengan ini dan ini, kita kan pasti akan ada jalan tengahnya. Ya, gitu sih paling. Berarti masih bisa dicari jalan tengahnya ya Pak Ardi? Pasti, ya? makanya Pasti setelah tes hendaknya tetap konsultasi. Oke, ini terakhir Pak Ardi, apa pesan dari Bapak psikolog kepada para orang tua yang masih ragu atau belum memahami manfaat psikotes bagi perkembangan dan pendidikan anak? Sebenarnya sih tadi dari penjelasan Pak Ardi kayaknya udah sangat terlihat ya pentingnya psikotes ini. Contohnya dari Pak Ardi, dari mungkin dulu ya Bapak cerita ya awal ikut tes psikotes, cari minatnya ternyata cocok ke bidang psikologi sampai sekarang jadi psikolog yang Masya Allah. enjoy dan Enjoy dapat sekali. Ya mungkin bisa kasih Oke. aja pesannya Pak Ardi. Pesan saya untuk seluruh orang tua itu adalah pertama, ubah mindsetnya dulu untuk datang ke psikolog. Karena untuk saat ini mungkin kita tahu stigma orang untuk datang ke psikolog itu pasti kalau anak berkebutuhan khusus, anak bermasalah, dewasa orang dengan masalah dan sebagainya. Jadi ubah dulu bahwa orang datang ke psikolog itu tidak melulu, tidak harus orang dengan sakit, gangguan mental dan sebagainya atau anak berkebutuhan khusus. Jadi datang ke psikolog itu bisa tadi memahami diri dulu, lalu mencari potensi dan mengembangkannya, sehingga orang tua apabila bisa lebih awal, lebih dini membawa anaknya untuk datang ke psikolog untuk dilakukan screening dan pemeriksaan atau psikotes, itu akan mempermudah orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Jadi yuk untuk orang tua jangan takut, jangan malu untuk datang psikolog untuk memeriksakan buah hatinya untuk screening maupun psikotes. Gitu dari saya. Oke, sangat jelas dan cukup mudah dipahami ya Pak Ardi ya. Oh ya, mungkin ini ada pertanyaan dari sesi TikTok Pak Ardi. Oh iya, silahkan. Ya, ada yang bertanya dari ruangperempuan.id. Pak, apakah perbedaan antara tes IQ, tes bakat, dan tes minat? Oke, mungkin saya ulangi dulu ya untuk pertanyaannya. Jadi Pak Ardi ini ada bertanya dari ruang pendidikan ya. Apa sih Pak perbedaan antara tes IQ, tes minat, dan tes bakat? Seperti itu. Baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebetulnya saya sudah kita jelaskan ya tentang tes kecerdasan itu sebetulnya tidak hanya melihat kemampuan kognitif atau anak ini cerdas atau tidak cerdas. Bisa jadi tes bakat itu juga biasanya disertakan dengan tes IQ tadi, dan tes minat itu biasanya kalau saya untuk penjurusan. Jadi, tapi ada juga sekarang yang menggabungkan semua, tes kecerdasan, minat, dan bakat. Ada yang tes bakat sendiri, minat sendiri. Jadi kalau saya lebih jelasin aja ya, bahwa psikotes itu adalah pemeriksaan psikologi di mana nanti ada beberapa aspek yang dites. Nanti psikolognya akan melihat potensi orang ini, pertama sesuai usianya atau tidak. Kedua, minat bakat itu kalau saya baru saya lihat ketika di atas usia 14 tahun. Tapi kalau untuk usia anak, saya fokus ke kemampuan kecerdasannya tadi, di mana untuk masalah anak sendiri nanti tes IQ-nya akan berpengaruh ke kemampuan dia sosial dan kemampuan gaya belajar tadi. Sementara kalau misalkan tes minat bakat itu biasanya saya lakukan kepada remaja akhir untuk menentukan penjurusannya itu, karena saya menggunakan alat tes yang memang sudah sesuai. Jadi alat tes itu sendiri-sendiri. Jadi tes kepribadian, tes kecerdasan, tes ini tuh sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa? Pertama, alatnya sudah beda. Kedua, tujuannya berbeda gitu. Tapi ada juga yang di mix memang. Jadi memang untuk misalkan masuk ini memerlukan ini. Termasuk misalkan masuk sekolah
atau misalkan masuk ke KBP itu tuh ada standarnya, harus tes ini gitu. Jadi memang kalau ditanya perbedaannya tadi apa, ya itu tadi alat tes yang berbeda. Yang kedua, aspek yang dinilai berbeda. Tapi sebetulnya dari tes IQ sendiri biasanya akan mencakup banyak tadi, karena tes IQ aja bisa melihat screening dari masalah gangguan mental pada anak. Oke, jadi gitu ya untuk sahabat KBP yang bertanya. Jadi memang berbeda dari Alat tesnya, kemudian juga sebenarnya sih memang tes IQ itu sekarang udah bisa mencakup semua ya Pak Ardi. Ya. Cuman dari Pak Ardi ini sendiri untuk tes minat bakat itu alangkah baiknya dilakukan di atas usia 15 tahun ya. Betul. Kalau untuk anak-anak lebih difokuskan untuk kecerdasan, Tes IQ untuk screening gangguan belajar atau gangguan perilaku dan emosi. emosional seperti itu ya. Oke. Ada lagi Pak Adi yang bertanya, apakah kondisi kesehatan atau suasana hati dapat mempengaruhi hasil psikotes? Oke. Ini cukup banyak mungkin yang bertanya Pak Ardi. Mungkin saya sendiri juga ingin bertanya sebenarnya. Oke. Jadi apakah saat kita tes itu misalnya kita lagi galau atau lagi sedih atau suasana hati kita itu dapat mempengaruhi penilaian dari tes tersebut? Oke. Berarti ini maksudnya apakah faktor eksternal Betul. mempengaruhi dari tes ini ya, tersebut, hasilnya? hasil tes tersebut. Ya, bisa jadi iya. Kenapa? Karena memang saya selalu menyarankan untuk orang-orang yang ingin melakukan tes, entah itu anak bahkan dewasa, hendaknya melakukan tes itu di pagi hari. Kenapa? Karena pertama fokus itu masih oke. Kedua, kita juga konsentrasi masih baik. Lalu selain kondisi itu pagi, lebih fit, juga jangan lupa untuk sarapan dan malamnya tidur cukup. Karena untuk melakukan tes itu, tes IQ aja itu bisa 1-2 jam. Kalau psikotes lengkap itu bisa 3 jam, bahkan 5 jam. Jadi memang pertama untuk melakukan psikotes, kondisi fisik harus fit. Harus fit dulu. Sarapan, tidur cukup, dan tidak kalau bisa dalam kondisi yang tadi suasana hatinya baik atau netral. Karena untuk psikotes sendiri sebetulnya entah itu individu maupun kelompok itu settingnya harus dipikirkan. Pertama, ruangannya tidak boleh ada stimulus, harus kedap suara dan sebagainya. Supaya apa? Pasien atau klien atau individu yang melakukan psikotes ini tidak ke distraksi oleh apa yang dilihat atau apa yang dia dengar atau termasuk kondisi fisiknya. Makanya kalau untuk melakukan tes psikotes dan tidak ada harus buru-buru dan sebagainya, hendaknya lakukan pada kondisi seoptimal mungkin kalian dan sefit kalian gitu. Oke, berarti memang berpengaruh ya terhadap Pak Ardi. Pengaruh, jangan kalau kita lagi sakit aja. Iya. Pasti kan juga terganggu melakukannya. Karena apa? Konsentrasinya kan terbagi. Oke, tapi ada tipsnya tadi, tidur yang cukup malamnya, kemudian Jangan lupa pagi sarapan gitu. Minta doa orang-orang terdekat, minta support. Karena waktunya cukup panjang, 3 jam 5 jam dan butuh fokus yang kuat juga ya. Betul. Oke. Ada lagi nih Pak, dari ruangperempuan.id, Pak, apakah psikotes masih relevan di era kecerdasan buatan atau AI? Oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan memang cukup sesuai dengan kondisi zaman sekarang Pak Ardi. Jadi memang sekarang kan udah sering banyak AI maksudnya. Terus ada mungkin psikotes online mungkin ada ya Pak Ardi ya. Betul. Nah, itu gimana? Apakah masih relevan? Karena kan mungkin takutnya kliennya atau individunya ada dibantu dengan AI tersebut, jadi mempengaruhi hasil. Oke. Baik, saya paham. Jadi gini, untuk melakukan psikotes tadi, selain kondisi fisik, lingkungan, itu semua kan harus di-set. Nah, yang termasuk yang harus di-set dan mempunyai pakem adalah alat tesnya. Untuk saya sendiri menyarankan untuk semua orang melakukan tes psikotes atau tes psikologi, pertama di lembaga atau dengan psikolog yang profesional. Jadi jelas yang melakukannya psikolog, di rumah sakit, klinik, atau instansi yang berkompeten, izinnya jelas. Nah, jadi kita pertama itu dulu. Yang kedua, kenapa kok itu menjadi penting? Karena ketika instansi dan profesional itu berkompeten, dia akan menggunakan alat tes yang sudah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Di mana alat tes tersebut berarti sudah teruji bahwa memang
masih sangat relevan untuk digunakan saat ini. Ditambah lagi proses tesnya tadi itu kan sudah disetting bahwa tidak boleh ada handphone dan sebagainya, sehingga tidak akan terjadinya bias atau ada intervensi dari luar. Lalu tes-tes yang digunakan, alat-alat itu khususnya misalkan saya itu menggunakan alat-alat tes psikologi yang memang tadi validitas dan reliabilitasnya sudah baik dan teruji. Dan saya menggunakan alat tes yang saya beli di laboratorium UI kalau saya sendiri biasanya, atau mungkin di UGM. Jadi memang menggunakan alat-alat tes yang memang kredibel dan memang jelas validitas dan reliabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara klinis. Nah, kalau tadi Dr. Hilmi bilang terkait dengan psikotes online, jujur untuk saya sendiri tidak pernah melakukan itu karena memang tadi tidak memenuhi syarat-syarat saya. Kalau saya seperti itu, karena memang untuk melakukan psikotes itu bagi saya bukan hanya individunya saja, profesionalnya juga, tapi juga setting tempat, waktu dan sebagainya itu juga penting. Dan alat tesnya benar-benar itu memang sudah teruji, karena sekarang cukup banyak alat tes yang mungkin terkenal, banyak dipakai, tapi ternyata kalau kita lihat lagi validitas dan reliabilitasnya sudah tidak relevan. Makanya saya hanya menggunakan alat tes yang memang sudah teruji. Jadi saya itu menggunakan alat tes itu yang saya beli di laboratorium UI contohnya. Oke, berarti sebenarnya masih relevan ya Pak Ardi ya. Iya. Cuman dilihat dulu dari lembaga yang kemudian instansinya, pelaksananya, psikolognya itu. Sama terutama alatnya harus kredibel, validitas dan reliabilitasnya. Betul. Oke, gitu. Oke, ada lagi terakhir nih Pak, dari Afi Gansir. Bisakah psikotes menentukan masa depan seseorang? Oke. Ya, mungkin dapat diulang lagi pertanyaannya. Jadi apakah psikotes ini dapat menentukan masa depan seseorang gitu Pak? Oke. Sebetulnya seperti apa yang sudah saya jelaskan. Ketika kita menentukan anak ini mau sekolah di mana, anak ini kapan sekolahnya masuk SD, terus bagaimana treatment dia di sekolah, terus ada juga dia keterima atau enggak di kampus tersebut, terus ada juga terkait dengan minat dan bakat, gaya belajar dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah jelas-jelas adalah salah satu opsi untuk dia menjalani hidup ke depannya. Sehingga ya memang psikotes ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri. Dulu kalau saya tidak melakukan psikotes dan saya tidak tahu kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, mungkin saya tidak akan mengambil jurusan ini. Karena dulu saat saya bingung waktu kelas 3 SMA, pasti karena saya IPA, pasti kan fokusnya hanya di kesehatan saja. Kesehatan zaman dulu itu yang masih terkenal kan kedokteran, keperawatan dan sebagainya. Dulu itu khusus untuk profesi psikolog klinis sendiri kan belum seperti saat ini ya. Sampai akhirnya saya bingung, kebetulan tempat les saya ada paket untuk melakukan psikotes. Nah, saya mengikuti hal itu program tersebut dan akhirnya keluar hasilnya, kecerdasannya, kepribadian termasuk minatnya. Lalu dari situ ada namanya kesimpulan. Nah, saya itu dulu disuruh jadi dokter, psikolog, sama satu lagi itu pelayan masyarakat apa-apa. Pokoknya intinya itu kepelayanan lah, di pelayanan. Dari situ saya kan nanya, ternyata yang saya tanya itu adalah psikolog. Tapi dulu saya nggak ngerti karena 2011, 2010 tuh belum seperti saat ini dan itu kan settingnya di tempat les. Saya tanya, kalau ini tuh apa gitu. Karena kalau jadi dokter kan saya udah tahu. Yang saya tanya, kalau ini tuh apa ya Bu? Aku bilang, oh ini nanti gini. Akhirnya saya mempelajari itu dan akhirnya saya tertarik menjalaninya S1, profesi, S2 sampai sekarang Masya Allah. Saat S2 pun saya baru tahu ternyata ada penjurusannya tadi. Ada klinis, pendidikan, industri, sosial dan sebagainya. Karena saya basicnya memang mau di rumah sakit, jadi tenaga kesehatan, berarti saya ngambilnya yang klinis. Nah dari situ aja psikotes itu sudah sangat merubah hidup saya dan pilihan hidup saya. Dan alhamdulillah karena psikotes tersebut saya bisa menemukan yang menjadi jalan hidup saya saat ini, di mana saya benar-benar menjalani profesi saya sebagai psikolog klinis itu memang benar-benar sesuai, baik sesuai dengan kemampuan kognitif saya, kepribadian saya, termasuk minat saya juga. Sehingga saya sampai detik ini pun alhamdulillah Masya Allah
sangat enjoy menjalani pekerjaan saya ini, walaupun praktek 3 tempat tuh nggak kerasa karena happy tiap harinya. Ketemu pasien tuh happy, nanganin anak-anak berkebutuhan khusus tuh saya happy nggak apa-apa. Apalagi sampai bisa mengantarkan mereka sekolah, kehidupannya baik dan optimal. Melihat pasien saya yang datang depresi, sedih, terus sampai akhirnya dia bagus, optimal dan bisa berfungsi dalam kehidupan sosialnya. Itu bagi saya udah psychological well-being atau kesejahteraan saya secara psikologis. Oke, berarti memang sangat penting ya, sangat menentukan masa depan. Tapi artinya menentukan ini mengarahkan Betul. supaya dapat Ada gambaran. supaya dapat hidup dengan bahagia. Betul. Misalkan kayak Dokter Hilmi tidak tahu misalkan KBP. Tapi kalau saya kasih tahu petanya, saya kasih tahu arah-arahnya, kan itu lebih memudahkan Dokter Hilmi menemukan rumah sakit KBP dibandingkan Dokter Hilmi tidak memegang apapun untuk menjadi acuan atau dari tujuannya tersebut. Gitu sih. Berarti inti percakapan kita hari ini psikotes membantu kita living our life at its finest. Masya Allah ya, dan bisa mempermudah sebetulnya. Karena kita ketika memegang sesuatu itu kan kita akan lebih mudah melakukan. Oke, gitu aja para sahabat KBP. Mungkin Pak Ardi ada statement penutupan, closing statement. Oke. Closing statement dari saya terkait dengan masalah ini ya, bahwa apapun kondisi anak, entah itu dia pinter, cerdas banget, atau mungkin berkebutuhan khusus, jangan puas saja atau jangan langsung depresi. Karena saya banyak sekali menemui di ruang praktek saya ketika mendapatkan hasil tes IQ tidak sesuai, orang tua langsung galau, langsung sedih, langsung gak sesuai lah, ada yang juga marah-marah. Jangan, karena apa? Pasti percayalah Tuhan memberikan individu, memberikan anak itu bukan hanya kekurangannya saja, pasti juga dengan kelebihannya. Maka daripada itu, di tes psikotes itu nanti yang dilihat bukan hanya kekurangannya saja, tapi kita juga akan menyertakan apa yang menjadi kelebihannya. Terus apa yang kira-kira treatment atau intervensi yang bisa diberikan agar individu atau anak tersebut itu bisa optimal sebagai seorang individu. Sehingga orang tua bisa mendapatkan anak, entah itu kondisinya seperti apapun, bisa diterima gitu. Karena pasti saya yakin Tuhan itu memberikan kekurangan pasti juga dengan kelebihannya. Ya, itu sih paling dari saya. Oke, jadi kesimpulan podcast kita hari ini intinya sih tadi memang udah banyak jelaskan ya sama Pak Ardi. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan ya, mungkin dalam satu kalimat tadi sih saya bilang psikotes ini dapat membantu kita living our life at its finest. Jadi membantu kita hidup dengan jalan kita yang bahagia seperti yang dapat dilihat Pak Ardi ini. Seperti itu ya para sahabat KBP. Mungkin cukup sekian dari sesi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa datang ke Polipsikologi Pak Ardi. Di poli saya di hari Senin, Rabu itu jam 9 sampai jam 12. Lalu di hari Jumat itu di jam 1 sampai jam 4 sore. Saya tunggu di ruang konseling. Oke, sekian. Selamat siang semuanya. Dadah.